Al-Fatihah untuk semua jamaah Masjid Agung, semua jamaah sholat subuh, dan semua jamaah Masjid Agung. Mudah-mudahan selalu dalam hidayah Allah. Mudah-mudahan selalu dalam petunjuk Allah dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan diberi kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa untuk bertaubat kepada Allah dan menambah ibadah kepada Allah. Dan sambung doa wahabayon tere bareng sehat, bareng beres, bareng selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung. Juga kita diberi kesempatan untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, niat saya i'tikaf di masjid ini. Juga diberi kesempatan silaturahim dan ngaji bersama. Itulah semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan makin tentu akan membacakan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatruk qiyamal lail. Wala tatruk, jangan Anda tinggalkan qiyamal lail, untuk melakukan ibadah di malam hari. Aja tinggal panjenengan, aja tinggal sampian qiyamal lail de ngelakoni ibadah malam. Apa-apa? Fa innahu nurun lil mu'min yaumal qiyamah yas'a min baini yadayhi wa min khalfih. Kita melakukan ibadah di malam hari, besok pada hari kiamat ini akan menjadi cahaya bagi kita, akan menjadi sinar yang luar biasa bagi orang yang melakukan ibadah malam itu, yang mana cahaya itu akan mendampingi kita, bedeneng kanan, bedeneng kacer, bedeneng ngade, bedeneng budi, senat atau bercahaya. Tentu cahaya ini menyenangkan. Wa fi kalamihim, ulama adabu, man tala wuqufuhu baina yadayi Allah ta'ala fi dhalam sabbatallahu ta'ala qadamayhi 'ala sirat yauma tazalzalul aqdam. Ulama berkata, barang siapa yang selalu istiqomah melakukan ibadah di malam hari, fi dhalam, maka ada pagi atau diungkapkan dengan bahasa dalam waktu petang, berarti kita melakukan ibadah di malam hari. Bagaimana? Maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang tadi besok pada hari kiamat pada saat melewati jembatan. Dan Allah Ta'ala paling selamat. Kulaku monoreng istiqomah jaga malam, selain tedung abak jaga.
Suami istri saling tolong menolong kanggo saling ajegei, si laki jege si bini asaren jegei si bini. Dan terus seperti itu keluarga kita dibiasakan untuk selalu bangun malam untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, melakukan sholat, membaca Al-Quran, membaca sholawat, kita istighfar kepada Allah, terserah. Yang penting satu malam itu jangan diisi tidur terus. Intinya negara seperti ini. Jadi kita diberi nikmat malam oleh Allah Subhanahu wa taala, diusahakan nikmat itu betul-betul digunakan untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Paling selamat ban Allah taala laku nang jembatan. Lewat nang jembatan kayak itu orang macam-macam. Beda si arangka, beda si jalan napang, beda mit-amit, beda cetak saya kebai sokong. Beda orang saya dari awal nita di jembatan langsung labu, langsung tak selamat dan lain sebagainya. Jadi di antara trik kangkui kita selamat besok nang jembatan adalah bangun malam untuk melakukan ibadah kepada Allah. Salat meskipun hanya beberapa salam, baca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat dan sebagainya. Wa qad rawa Muslimun fi sahihihi afdalus salati ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail. Pada situng hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu bagi salat yang paling utama setelah salat yang 5 waktu itu adalah salat malam. Jaga malam kangkui ngelakoni salat. Salat tahajud, salat hajat, salat tasbih, salat witir terakhir. Jadi salat witir terakhir, salat witir itu adalah penutup salat malam. Kalau umpamanya kita sudah melakukan sholat witir setelah isya, tidak perlu mengulang lagi pada saat kita sholat malam. Karena sholat witir cukup 1 kali. Contohnya kita bulan Ramadan, biasanya bulan Ramadan setelah tarawih kan witir. Berarti nanti pada saat kita bangun malam di bulan Ramadan itu, kita sudah tidak perlu lagi ngelakoni sholat witir. Karena ampun lastare. Bisa ilakoni lastare sholat isya, bisa ilakoni deki. Karena baktona sholat witir kan lanceng. Sepenting kita sudah selesai sholat isya, witir itu sudah masuk. Mon kilo ngelakoni panjang sholat isya, witir belum masuk. Termasuk ngelakoni jamak takdim. Apa jang isya neng waktu maurib karena panjenengan dalam perjalanan, maka sholat witir bisa dilakukan di waktu maurib itu. Loh kenapa? Sholat tarawih bisa panjenengan lakoni pada saat itu. Dan umpamanya di malam hari kita bangun dan gulesan jaga belum melakukan sholat ba'da isya, tidak apa-apa ilakoni ba'da isya sebagai pembuka sholat malam. Karena baktuna ba'da itu adalah mulai lastarena sholat sampai waktunya habis. Jadi ba'da isya tidak sempat ngelakoni ba'da isya, maka kita lakukan nanti jam 2, jam setengah 2. Lalu kenapa? Baktuna ibadah. Sebab baktona sholat isya masih belum ditutup. Selebih lanceng baktona mon qobli ya. Panjenengan qobliya zuhur belum melakukan atau kilo ngelakoni karena napa datang ke masjid lambat. Kan mancing baktona zuhur sampai habis waktunya zuhur itu waktunya qobli ya. Jadi lebih panjang. Jenengan tak nototeng sholat qobliyah zuhur karena lambat.
elakoni mari abajeng duhur usolli sunnatan qobliyatan duhuri. Niat saya sholat qobliyah. Qobliyah itu sudah jadi nama. Benih masalahnya qobliyah itu kan artinya sebelum duhur. Qobliyah duhur mana? Qobliyah duhur sebelum duhur. Lihat itu nama sholat qobliyah duhur. Jadi muncan akal pakai terjemah sholat sunat sebelum duhur. Tapi lakoni marina duhur seakan-akan nikah benih qobliyah kan sekadin tahu. Bukan, nikah baktona qobliyah itu adalah mulai adzan duhur sampai habisnya duhur. Para hadirin hadirakumullah. Kemudian juga di sini dikatakan warawal Baihaqi wan Nasa'i yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Laku besok pada hari kiamat kita itu ditempatkan di satu tempat seluruh dunia. Artinya sahabat nih satu tempat tentunya aube. Sebab apa? Alam sudah rusak, mari rosak pun, mari kiamat. Mari kiamat kan rusak berarti pun. Aube alam ada di mana tempat itu? Wallahu a'lam. Tempat itu ada di mana? Apa yang Indonesia, apa yang ini kan yang ini. Wallahu a'lam yang jelas Indonesia ampun sombong. Jadi kita Bangkalan tempat kita ini sekarang ampun sombong. Aube sudah berubah. Karena apa? Pada hari kiamat sudah hancur lebur semuanya. Jadi besok kita ditempatkan di satu tempat. Tentunya umpamanya tempatnya jauh, kita tetap berjalan kaki. Mohon sandi kendaraan, kita numpak kendaraan. Apa kendaraannya? Pahalanya itu dari kendaraan. Menuju tempat perkumpulan sedunia, orang itu bisa berdesa jalan soko, berdesa numpak kendaraan. Semakin banyak pahala kita, ibadah kita yang diterima oleh Allah, maka kendaraannya semakin baik dan semakin cepat. Dan lo lesok. Entar kalau kasih perkumpulan, reuni sedunia. Jadi reuni ini guys, sedunia. Bukan hanya Indonesia tok, sedunia. Jadi jabun enggak itu fi sa'idin wahidin, kumpul lagi di satu tempat. Kemudian apa yang terjadi? Di antaranya adalah yang terjadi fayunadi munadin. Ada orang yang memberi pengumuman. Beda orang lokal-lokal memberi pengumuman. Bagaimana? Ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji'. Beda pengumuman, hei orang yang istiqomah ngelakoni ibadah malam dipanggil. Jadi pada orang ngolok, orang-orang atau siapapun yang ada di tempat ini yang kalau malam hari istiqomah ngelakoni ibadah kepada Allah, mohon kumpul nang tempat ini. Jadi surah kumpul nang situ tempat, pelain. Jadi pelain, ban pengumuman nih kayak pelain. Bagaimana? Fayakumuna, mereka langsung menjengkapi. Nikah otomatis loh, artinya tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan, otomatis. Orang yang istiqomah malam ini jaga TV, kalau ban kasokan Allah Ta'ala. Jaga TV. Dan tidak ada orang yang ngaku-ngaku. Lagi pak ngaku kok jaga malam, padahal jaga malam. Lo bisa jaga nih kan. Jadi umpamanya memang tidak istiqomah bangun malam mengalami kepada Allah Ta'ala, lo kira jaga, tak kira kumpul yang satu tempat. Fayakumuna wahum qalilun. Akumpul kape. Benjumlahnya lo banyak. Tempeng jumlah manusia satunya nikah jauh. Orang sejaga malam nikah didik. Karena memang Munasahar ini paling nyaman aja tuh.
Saya silo oning montedung nyaman. Napa boleh malam. Napa boleh siang alako mulai dari pukul petok sampai pukul 5. Kata ambu sekali, tistar sekali. Paling nyaman ada itu. Makanya karena nyaman nikah harus memaksakan. Dan karena nyaman nikah kemudian diberi keutamaan dan kemuliaan ben Allah Ta'ala. Wahum qalilun titik. Sejak nikah pada saat itu titik lo banyak. Sebab banyakan setedu mon malam. Coba panjenengan lah pacek sakampung atau besar perumahan. Kol dua sejak ini berapa orang. Pasti cek, umpaman pak bisa data ben Pak RT, Pak RW data. Titik nih Kang. Seperumahan titik. Sebab mereka juga ingin merasakan nikmatnya tidur. Jadi dia pun dengar itu wahum qalilun fayadkhulunal jannah bighairi hisab. Ben Allah Taala atau beban orang yang sabri pengumuman nih lho. Ben malaikat langsung ipakon kangkui masuk dekat swarga. Ika. Summa yu'maru bisa irin nasi ilal hisab. Orang selok mancing kan gelak mancing tanggi anggap pelayannya kalau bun bara grup orang se ceke malam selain alain lah ni kese grup ni kan langsung laweh langsung masuk ke surga. Sementara orang selain ni kan panggil ke angkui tanya aki tentang amalah artinya hisab. Tanya lagi kelakuan mulai dari belik sampai meninggal dunia. Yang kita lakukan mulai sejak baliau sampai meninggal dunia itu ditanyakan semua. Kelakuan penapaan dari semua aspek, dari semua sudut. Tanya lagi kepi sampai gerakan-gerakan kita itu loh ditanyakan. Sampai apapun yang dihasilkan oleh kita itu ditanyakan. Urusan rezeki, urusan umur, tanya ki umur bani kuna ki dalam rezeki na baja oleh di mah bani ke bayi apa? Tanya lagi kapi, ban jawaban pasti jujur. Tak kira lo beda orang yang seleng ngaleng bukan, pasti jujur semua. Karena lah urusan akhirat lo pada bi mangken, menentunya kan bisa saja kita bohong. Kemudian warawat Tirmidzi alaikum biqiyamil lail alaikum netepakina sampean kalaban ibadah malam. Lakukanlah ibadah malam itu fa innahu da'bus sholihin. Karena ibadah malam hari itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang istiqomah ngelakoni malam nikah adalah orang-orang yang soleh. Dan juga debun kadinto sebagai sarana kangkui masemak dekat Allah. Malai sajen semak gula lebih panjenengan dekat Allah. Sajen kenal, sajen cinta dekat Allah Ta'ala, sajen lebur dekat Allah Ta'ala, sajen kenceng ngelakoni ibadah. Sebab menabi ampun mon malam waktu orang tedung ni kecekeh ngelakoni ibadah. Ibadah selain lah pasti lebih istiqomah. Kenapa? Mon semalam kan lo isoro dalam arti tak wajib bagi. Ben tepak manya mana tedung. Kenapa orang ini kami jaga? Berarti sholat fardu ampun istiqomah orang ini. Dan juga ada pun kadinto sebagai alat kangkui isaporatu sabanallah Ta'ala. Isaporatu sabanallah Ta'ala. Jaga malam ngelakoni ibadah napa boleh minta sapora dekat Allah Ta'ala sapora. Dan insyaallah kalau ban idina Allah Ta'ala tidak akan melakukan dosa. Artinya sebagai alat kangkui lo kenceng ngelakoni dosa. Ben Allah Ta'ala ampun irim tak kenceng ngelakoni dosa. Nikah. Benda pun boleh nengka itu termasuk penundung penyakit dari badan, termasuk obat nagalo. Jadi obat juga malam ini kan termasuk obat kita penyakit sebenarnya badan. Nikah kendidik bisa paberes ben Allah Ta'ala.
paringi sae. Artinya paringi sehat, intinya paringi sehat ben Allah taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian juga ada ungkapan di sini dikatakan asyrafu ummati hamalatul Quran wa hashabul lail. Asyrafu ummati. Jadi umat Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, tang umat sepaling mulia adalah orang yang ahli baca Al-Qur'an. Orang yang istiqomah berteman dengan Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, istiqomah ngamalaki Al-Qur'an, istiqomah membaca Al-Qur'an. Makanya kita jatah setiap hari gula lebih panjenengan nikah sanapa lembar maca Al-Qur'an. Napa sajus, napa dujus, kita jatah setiap hari. Malah beda bektoh in dalam zaman 24 jam ada bagian untuk Al-Qur'an. Sampai pesanan pas lo maca sekali Al-Qur'an. Artinya dalam bektoh 24 jam nikah paling tidak kita menyapa Al-Qur'an. Budabuan sareng Al-Qur'an. Dan juga katanya di sini kan itu dibagi washabul lail, orang yang sejaga malam. Termasuk orang yang semolja. Man bata lailatan fi khiffatin min at-ta'am wa syarab yusalli tadarakat haulahu al-hurul 'ain hatta yusbih. Dan kata itu bagi pasira orang sing nglakoni ibadah salat ning wektu malam maka akan dikelilingi oleh bidadari sampai 10. Di panjenengan nglakoni ibadah malam, salat khususnya, maka ida tengi bidadari keng kita tidak bisa melihat. Artinya keliling ben malaikat keliling, jaga. Dampingi ben para malaikat, dampingi ben para bidadari. Cuman kita tidak melihat. Ini saking muljana orang sing nglakoni ibadah malam. Moga-moga kita bisa istiqomah, bisa sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah, semakin lo kenceng ngelakoni dosa, semakin kenceng ngelakoni ibadah dekat Allah, semakin kenceng minta sapora dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita itu meninggal dengan membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan juga keluarga besar kita tentunya. Ini lebih panjenengan tok. Artinya anak foto, tretan, penakan, menjadi manto dan sebagainya. Termasuk guru wabil khusus orang tua si dua. Mudah-mudahan semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Ya Rabbi faqihna wa faqihna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanahu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjat tutup.